Berikut adalah simulasi pejabat pengadaan melakukan transaksi kemudian melakukan negosiasi melalui toko daring, khususnya Embis Market. Sebagai awalan, pejabat pengadaan mengunjungi halaman website LPSA. Berikut tampilan awal website LPSA. Klik login, terdapat dua pilihan penyedia dan non-penyedia. Karena pejabat pengadaan bukan penyedia, pilih non-penyedia. Kemudian masukkan user ID. Kemudian masukkan password. Kemudian masukkan kode keamanan yang tertera, kemudian klik login. Kemudian masuk ke sistem LPSA. Untuk masuk ke dalam Bela Pengadaan, pejabat pengadaan masuk melalui portal khusus. Klik e-procurement lainnya, tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul tampilan Inaprop. Dalam website atau portal Inaprop terdapat banyak tautan khusus. Karena Bela Pengadaan termasuk dalam kanal toko daring, maka klik Masuk Production pada toko daring. Setelah masuk ke dalam toko daring, ada beberapa kanal. Karena ini masuk ke Embis Market, pilih Bela Pengadaan. Pilih Menuju Bela Pengadaan. Dalam tampilan ini ada 14 jenis kategori yang akan tampil, berikut adalah tampilan kategori yang tersedia. Sesuai surat perintah, yang akan dibeli adalah alat tulis. Pilih kategori ATK. Setelah itu berikut tampilan pilihan toko daring yang tersedia. Dalam hal ini kita bisa pilih Embis Market. Kemudian ada permintaan memasukkan satuan kerja. Dalam hal ini pejabat pengadaan memilih instansi yang akan melakukan transaksi. Berikut adalah tampilan Embis Market. Setelah itu akan tampil katalog produk sesuai kategori, kategori lain juga bisa dipilih dalam laman ini. Sebelum melakukan transaksi pejabat pengadaan sudah mendapat surat perintah pengadaan untuk melakukan transaksi, di dalamnya berisi spesifikasi teknis yang harus diikuti. Berikut adalah contohnya. Sesuai dengan surat perintah yang harus dibeli adalah ballpoint, buku folio, pensil dan map kancing. Kemudian kita pilih produk tersebut dan pilih toko yang sesuai. Masukkan jumlah produk. Kemudian masukkan ke keranjang. Kegiatan transaksi tentunya belum selesai. Anda dapat melanjutkan belanja dengan memilih produk lainnya, atau menekan tombol membuat permintaan RFQ pada halaman keranjang untuk menyelesaikan proses berbelanja. Pastikan periksa kembali pesanan sebelum membuat permintaan. Kemudian akan muncul form RFQ yang harus dilengkapi, silahkan lengkapi form ini sesuai dengan surat perintah pengadaan. Dalam kolom untuk keperluan, isi sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan surat perintah. Dalam kolom catatan untuk penjual, masukkan keterangan sesuai dengan rincian pekerjaan, sebagai contoh, informasi mengenai tanggal pengiriman paling lambat dan lain sebagainya. Karena kita akan melakukan negosiasi maka isi dengan catatan apakah harga bisa dinegosiasi menjadi lebih rendah. Kemudian masukkan tipe pembayaran. Kemudian tentukan pajak, kemudian pilih WAPU atau non-WAPU, dalam hal ini kita pilih non-WAPU. Kemudian pilih membuat permintaan RFQ. Kemudian akan muncul rincian RFQ. Tunggu beberapa saat. Kemudian masuk ke laman penawaran. Pilih transaksi yang akan dilakukan penawaran. Pilih aksi. Berikut adalah tampilan rincian transaksi. Bisa dilihat bahwa dalam kolom catatan untuk penjual, kita sudah melakukan negosiasi. Kemudian dalam kolom catatan untuk pembeli, penjual menolak negosiasi karena harga yang ditawar terlalu rendah dan pernyataan dalam membuat negosiasi kurang baik. Dalam hal ini pejabat pengadaan atau bahkan calon pejabat pengadaan harus memperhatikan etika dalam membuat pernyataan negosiasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Negosiasi yang gagal akan menghambat proses transaksi dan pengadaan secara keseluruhan. Jika terjadi hal seperti ini, pejabat pengadaan harus melakukan negosiasi ulang kembali. Kemudian langsung klik tombol Nego Quotation. Sehingga muncul kolom pesan yang akan dikirim kepada penjual. Dalam kolom ini uraikan maksud negosiasi dan pernyataan yang baik sehingga negosiasi berjalan baik pula. Pergunakan etika yang baik dan penawaran harga yang masuk akal. Kemudian klik kirim. Akan muncul pernyataan, klik tutup. Klik penawaran, maka akan tampil transaksi yang baru yang sudah dinegosiasi, klik aksi. Akan tampil quotation yang baru, beserta rinciannya.
Setelah beberapa saat, pejabat pengadaan silahkan masuk kembali ke Embis Market. Klik penawaran, maka akan tampil transaksi yang baru di mana penawaran negosiasi sudah disetujui. Klik aksi. Pejabat pengadaan silahkan melakukan cek ulang apakah harga sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika belum silahkan melakukan negosiasi ulang. Dalam hal ini harga sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa dikatakan proses negosiasi transaksi sudah selesai. Sebagai tahap akhir, pejabat pengadaan bisa langsung membuat purchase request kepada PPK. Demikian merupakan proses negosiasi yang benar. Dapat disimpulkan proses negosiasi transaksi pada tahap awal masuk melalui LPSA, kemudian masuk ke Embis Market melalui bila pengadaan, lakukan pemilihan produk dan dalam negosiasi buat pernyataan nego yang baik. Dan akhirnya negosiasi transaksi berhasil berjalan dengan baik. Anda sudah menyimak video tutorial ini dengan baik. Sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih.